Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai paragraf. Bagi adik-adik yang kurang paham tentang paragraf atau ingin melengkapi pemahamannya, bisa simak dan tonton video ini sampai habis ya. Oke, kita lanjut. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis yang baru. Paragraf juga bisa disebut dengan kumpulan beberapa kalimat yang memiliki suatu ide pokok. Jadi, dalam sebuah paragraf itu terdapat beberapa kalimat yang pastinya di dalamnya itu ada ide pokok. Di mana ide pokoknya? Ide pokoknya terletak di dalam kalimat utama. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat utama ya. Jadi ide pokok sama kalimat utama itu berhubungan dalam sebuah paragraf. Pastikan ya, paragraf yang bagus adalah paragraf yang memiliki ide pokok. Baik, kita lanjut. Berikut ini jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Perhatikan di sini ya, ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal atau bagian depan paragraf. Bagian awal itu adalah bagian kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir atau bagian belakang. Yang ketiga, paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir. Adik-adik perhatikan ya perbedaan ketiganya. Kalau deduktif itu kalimat utamanya terletak di awal atau di depan, yang pastinya terdapat di kalimat pertama. Sedangkan yang kedua, paragraf induktif itu terdapat di akhir. Kalimat utamanya itu terdapat di bagian akhir. Ingat ya. Kemudian bagian yang ketiga, paragraf campuran. Campuran di sini bukan dicampur aduk ya, tetapi dia terdapat di awal dan diperkuat kembali di bagian akhir. Jadi intinya kayak diulang lagi. Sekarang kita lanjut. Berikut ini ada sebuah contoh paragraf, yaitu Dodi adalah anjing kesayanganku. Setiap hari dia tidak pernah lupa meminta tulang kepadaku. Jika sudah diberikan tulang, maka dia akan melompat kegirangan sambil menjulurkan lidahnya. Nah, ini salah satu contoh paragraf. Perhatikan kalimat dari kata Dodi. Dia akan menjorok ke dalam, ya. Perhatikan ya adik-adik ya. Inilah bentuk paragraf yang di dalamnya terdapat beberapa kalimat. Kita perhatikan soalnya. Paragraf di atas adalah contoh paragraf. Kalau adik-adik yang tahu, perhatikan ya, ini adalah contoh paragraf dari deduktif. Terletak di mana kalimat utamanya? Terletak di bagian awal. Apa kalimat utamanya? Kalimat utamanya yaitu Dodi adalah anjing kesayanganku. Sudah paham kan adik-adik? Ini adalah contoh paragraf deduktif. Perhatikan lagi, berikut ini juga ada contoh paragraf yang isinya yaitu menonton sinetron secara berlebihan bukanlah hal yang pantas dicontoh oleh pelajar SD. Apalagi kalau sinetron yang ditonton berisi konten dewasa yang tak layak dilihat. Oleh sebab itu, orang tua wajib mengawasi dan membatasi aktivitas anak ketika menonton sinetron di televisi. Udah kan? Ini salah satu contoh paragraf. Nah, kita perhatikan dengan kalimatnya, kalimat demi kalimat yang ada pada paragraf tersebut. Kita akan masuk ke pertanyaan. Paragraf di atas adalah contoh paragraf. Nah, kalau adik-adik yang sudah nyimak pasti akan tahu ini adalah contoh paragraf apa ya. Dan ini ternyata adalah contoh dari paragraf induktif yang kalimat utamanya terletak di akhir. Di mana ya adik-adik? Nah, kalimat utamanya itu terletak di bagian orang tua wajib mengawasi dan membatasi aktivitas anak ketika menonton sinetron di televisi. Inilah salah satu kalimat utama yang terletak di bagian akhir paragraf. Dan ini adalah salah satu contoh dari paragraf induktif. Paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjut. Baik, sekarang kita lanjut contoh berikutnya. Di sini ada sebuah contoh lagi.
Perhatikan ya, kakak akan baca. Sebelum dimakan, bayam seharusnya dimasak terlebih dahulu secara benar. Bayam yang akan dimasak sebaiknya dicuci dan dipotong-potong menurut selera. Bayam tersebut jangan dimasak terlalu lama. Jika dimasak terlalu lama, kandungan zat gizinya akan berkurang. Oleh sebab itu, masaklah bayam secara benar sebelum dimakan. Perhatikan kalimat pertanyaannya. Paragraf di atas adalah contoh paragraf, yaitu campuran. Seperti yang kakak bilang tadi, di bagian awal disampaikan kalimat utamanya, di bagian akhir diulang kembali, yang artinya dia memiliki makna yang sama. Coba perhatikan kalimat utama yang terdapat pada paragraf ini. Kalimat utamanya yaitu bagian awal ya. Bayam harusnya dimasak secara benar. Itu di awal. Kemudian kita perhatikan di kalimat akhirnya. Masaklah bayam secara benar. Nah, ini memiliki arti yang sama. Baik, sekarang kita lanjut ke jenis paragraf yang lainnya. Nah, kali ini kakak akan menyampaikan jenis paragraf berdasarkan isinya. Perhatikan ya adik-adik ya, isinya. Di antaranya yang pertama yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang isinya tentang pendapat atau opini seseorang. Ingat ya, pendapat garis bawahi dan opini seseorang. Contohnya, menurut ahlinya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang kedua, Bu Ima mengatakan bahwa beliau besok tidak masuk sekolah. Nah, itu berisi opini atau pendapat. Sekarang kita lanjut ke nomor yang kedua. Di sini ada paragraf persuasi, ya, persuasi. Perhatikan di sini ya. Ada artinya. Yang kedua yaitu paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi tentang bujukan, ajakan, dan rayuan agar seseorang mengikuti apa yang kita sampaikan atau apa yang kita ucapkan. Nah, perhatikan di sini. Contohnya, dunia pendidikan di masa pandemi ini membuat anak terlena dengan waktu. Mereka menganggap enteng terhadap pelajaran daring yang diberikan oleh gurunya. Padahal di balik itu semua, ada pemimpin negara yang memutar otak memikirkan kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, marilah kita bergandengan tangan untuk memajukan dunia pendidikan walaupun masa pandemi belum selesai. Nah, di sana ada bujukan atau rayuan enggak? Nah, di sana ada ada salah satu kata kunci yang berisi bujukan, ajakan, atau rayuan. Kata kuncinya adalah marilah. Perhatikan ya. Sekarang kita lanjut ke jenis paragraf yang lainnya. Yang ketiga yaitu paragraf narasi. Ingat ya dek, yang ketiga yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi cerita yang di dalamnya ada tokoh, alur, maupun konflik cerita. Konflik itu masalah ya. Contohnya nih, dengan langkah tergesa-gesa, Adi masuk ke rumah, langsung bergegas menuju dapur. Tanpa mengucap salam, dibantingnya pintu dapur hingga ibu di kamar terkejut. Dibantingnya tudung saji, namun tiada sedikit pun makanan terdapat di sana. Adi marah, dilemparnya piring dan gelas hingga hancur berkeping-keping. Nah, adik-adik perhatikan ya, dalam paragraf ini terdapat ciri-ciri dari paragraf narasi. Di antaranya ada tokoh ya, yaitu Adi. Ada sifatnya, ada wataknya ya, sifat atau wataknya. Dia wataknya pemarah, gak sabaran ya, dan ada alurnya, dari mana ke mana Adi datang, dari luar ke dalam rumah. Nah, ini ada alur. Nah, cerita ini juga berupa contoh paragraf narasi.
Ya, perhatikan adik-adik, ini adalah salah satu contoh paragraf narasi yang di dalamnya ada tokoh, ada alur, dan ada konflik ataupun masalah. Paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Perhatikan di sini. Di sini ada paragraf eksposisi. Baik, sekarang kita lanjut. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi pemaparan atau informasi mengenai suatu ilmu pengetahuan. Ingat ya adik-adik ya, berisi suatu ilmu pengetahuan yang artinya yang belum dikenal atau belum diketahui oleh orang-orang lain ataupun orang-orang awam. Nah, di sini dia memaparkan, mempublikasikan juga bisa. Ya, memaparkan, mempublikasikan, memberitahukan atau menyebarluaskan itu bisa ya, eksposisi. Contohnya, kakak ada buat sebuah paragraf. Majas adalah kumpulan kata yang mempercantik sebuah kalimat. Berdasarkan pembagiannya, majas dibedakan menjadi 4, yakni majas perbandingan, majas pertentangan, pertautan, dan perulangan. Nah, masing-masing majas ini kalau kalian belajar di kelas 12, majas ini sangat banyak sekali anak-anaknya. Nah, ini dipaparkan. Apa yang dipaparkan di sana? Dari contoh yang kakak berikan ini, saya memaparkan adalah pengertian majas. Selain pengertian majas, kakak juga memaparkan jenis-jenis majas. Nah, selain itu, kalian bisa memberikan contoh-contoh yang lainnya yang berisi pemaparan mengenai suatu informasi yang belum dikenal oleh orang banyak. Sekarang kita lanjut ke paragraf selanjutnya, yaitu paragraf deskripsi. Perhatikan ya adik-adik ya, ini adalah paragraf deskripsi. Apa artinya? Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran mengenai suatu objek atau suatu kejadian seolah-olah pendengar atau pembaca dapat melihat dan merasakan sendiri apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, jika kamu menyampaikan sesuatu kepada orang lain ya, nah, apapun yang kamu sampaikan kepada orang lain atau mitra bicara kamu, maka mitra bicara kamu akan merasakan apa yang kamu sampaikan. Entah sedihkah, entah gembirakah, entah terkejutkah. Nah, itu semua karena apa? Karena adanya penggambaran, ya. Adanya hal yang kamu gambarkan seolah-olah pendengar atau mitra bicara kamu merasakan apa yang kamu sampaikan. Nah, perhatikan di sini. Ada sebuah contoh paragraf. Adikku berumur 12 tahun. Badannya mungil, kulitnya kuning langsat. Dia sangat menyukai warna pink. Setiap barang yang dimilikinya selalu berwarna pink. Suatu ketika, dia memintaku untuk membelikan sebuah kacamata yang berwarna pink. Keesokan harinya, lalu kuberikan apa yang dimintanya. Dia pun melompat kegirangan karena sudah memiliki kacamata berwarna pink. Nah, di dalam sebuah paragraf ini ada penggambaran di sana. Apa yang digambarkan di sana? Yang digambarkan di sana adalah objek, yaitu adiknya, manusia yang berusia 12 tahun dengan ciri-ciri badannya mungil, kulitnya kuning langsat. Sampai di sini bisa dipahami?